Tahun ini, Universitas Negeri Jakarta mengadakan skema penelitian dan pengabdian internasional. Skema ini diadakan untuk mendorong atau agar klop dengan moto UNJ, yaitu universitas yang bereputasi Asia. Berkenaan dengan itu, maka saya melakukan pengabdian masyarakat di Malaysia ya, pada tahun ini agar di samping untuk membantu citra UNJ sebagai universitas yang berskala bereputasi Asia, di samping itu juga mendorong internasionalisasi prodi sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Pada tanggal 6 Juni kami melaksanakan pengabdian di Malaysia bekerjasama dengan Universitas Teknologi Mara. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan dosen Universitas Teknologi Mara, yaitu Ibu Dr. Siti Hafsah binti Zulkarnain. Tempat yang kami milih sebagai tempat pengabdian itu adalah Sekolah Kebangsaan Sungai Busu, Malaysia. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dari pagi sampai sore, didukung oleh beberapa mahasiswa dari sosiologi UNJ, ada sekitar 4 orang. Topik yang kami angkat sebagai yang dibawakan dalam pengabdian ini adalah tentang penyalahgunaan narkotika. Topik ini kami angkat karena narkotika merupakan salah satu permasalahan yang umum yang terdapat di banyak negara. Dalam pengabdian ini kami menyampaikan konsep untuk menanggulanginya dari pendapat Travis Hirsi. Hirsi mengatakan bahwa penyimpangan dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan kontrol sosial internal, yaitu melalui 4 hal. Yang pertama itu adalah attachment, yang kedua komitmen, yang ketiga itu involvement atau keterlibatan, yang keempat itu belief atau penanaman nilai-nilai pada anak-anak. Attachment atau kasih sayang, dalam konteks seperti ini kita sebagai orang tua diminta untuk memberikan kontrol itu berupa kontrol internal itu dengan cara memberikan kasih sayang, lingkungan yang terdekat, perhatian, ya, sehingga diharapkan dengan adanya perhatian, dengan kasih sayang yang diberikan, ada rasa enggan, ada rasa tidak nyaman mungkin dari anak-anak apabila dia melakukan penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua yaitu komitmen. Komitmen ini maksudnya adalah investasi individu untuk mencapai tujuan-tujuan atau nilai-nilai positif. Maksudnya adalah mendorong anak-anak mempunyai komitmen terhadap sesuatu, terhadap pendidikan, terhadap cita-cita yang diinginkan, dan sebagainya. Nah, diharapkan apabila anak-anak memiliki komitmen yang tinggi, maka dia akan mempunyai daya juang yang cukup signifikan, kuat untuk mencapai tujuan itu, sehingga mengalahkan keinginan-keinginan lain yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga yaitu involvement atau keterlibatan. Hirsi mengatakan bahwa untuk sebagai kontrol sosial, kontrol internal individu, salah satunya adalah dengan membiarkan atau mendorong anak-anak untuk terlibat dalam banyak hal, terlibat dalam lingkungan,
Dengan konteks seperti ini mereka akan jauh lebih mempunyai tanggung jawab sosial. Misalnya apabila dia mempunyai sebagai ketua OSIS misalnya atau ketua pemuda, diharapkan diharapkan mereka akan terhindar atau akan berpikir beribu kali untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan, karena dia akan berpikir apabila dia melakukan sesuatu yang melenceng maka nama baik yang selama ini dia tanamkan akan hilang. Yang terakhir, Irvi juga mengatakan bahwa penanaman nilai-nilai itu adalah dengan memberikan penanaman nilai-nilai kepada anak-anak. Dalam konteks seperti ini sebenarnya lebih condong kepada nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama menjadi sesuatu hal yang perlu ditekankan agar setiap individu itu mempunyai pegangan dalam menghadapi segala permasalahan. Dia tidak goyah sewaktu ada permasalahan yang menghadapi dia, karena dia punya nilai-nilai tertentu yang dia yakini itu. Nah, memang proses untuk penanaman nilai-nilai ini yang perlu didiskusikan lebih banyak.